Desember jam 6 sore di Ambasador. Jangan lupa datang ya. Yang keempat, bagi teman-teman yang ingin memberi persembahan bisa transfer ke rekening gereja. Dan yang terakhir, bagi teman-teman yang rindu pelayanan dapat menghubungi koordinator di masing-masing satelit. Shalom Roket, gimana kabarnya kalian sama hari ini dan semingguan ini? Kalau kalian ada beberapa yang nggak jawab aku, coba aku tanya ke dua orang yang nemenin aku. Gimana kabar kalian sekarang? Luar biasa, Fen. Luar biasa. Ya, jadi meskipun kalian nggak bisa jawab aku dan aku nggak tahu kalian jawab aku atau enggak, kita harus tetap berlagak seperti ini ibadah asli, karena kita ibadah juga bukan karena ditonton sama orang kan, kita ditonton sama Yesus sendiri. Dan sekarang aku mau ajak kita semua bangkit berdiri dari tempat duduk kalian, mau kalian yang tidur, mau kalian yang apa, pokoknya stop semua kegiatan kalian dan kita sama-sama worship Tuhan hari ini. Kau berikanku hari yang baru, harapan ada dalam hidupku. Ku tahu kau setia dalam langkahku, kau pun beserta lewati malam, kau pun kau ada, tak pernah kau tinggalkan. Percaya kau setia, biar ku memandang semua kebaikanmu. Kau yang puaskan hasrat hatiku, semua yang mustahil kau jadikan baru. Kasih-Mu besar, Yesus Tuhanku. Sama-sama kita nyanyi Tuhan dengan lebih semangat. Kau berikanku hari yang baru, harapan ada dalam hidupku. Ku tahu kau setia dalam langkahku, kau pun beserta lewati malam, kau pun kau ada, tak pernah kau tinggalkan. Dan ku percaya kau setia, biar ku memandang semua kebaikanmu. Kau yang puaskan hasrat hatiku, semua yang mustahil kau jadikan baru. Kasih-Mu besar, Yesus Tuhanku. Buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, kau ajaib berkuasa, janji-Mu nyata selama-lamanya. Sama-sama kita pikirin kebaikan Tuhan sama minggu ini, sama hari-hari ini. Dan kita harus sadar kalau semua yang kita lakuin ini karena berkuasanya Tuhan. Jadikan baru, kasih-Mu besar, Yesus Tuhanku.
kita menyiapkan hati untuk menyembah Tuhan. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang sangat besar, Tuhan sangat hebat. Makanya kita bisa jadi sepertinya karena Dia sendiri yang datang ke dunia. Let's go. Apa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar matamu seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Apa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku Dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ajar Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik Pasti, You're so good to me Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi
kasih buat kesempatan kita pada hari ini. Sekarang kita dapat berkumpul bersama. Berkumpul menikmati indahnya kasih Tuhan. Dan kami sebentar lagi akan mendengar semua firman yang akan kita jalankan di setiap kehidupan kita masing-masing. Tuhan berkati pembawa bicara yang akan membawakan firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai Roket. Oke, jadi ini udah sebulan ya sejak kita ada ibadah melalui YouTube lagi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Kak Renda. Ya, Kak Rendra, gimana nih kabarnya Kak? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan luar biasa. Tetap sukacita, semangat, walaupun capek ya. Iya, for your information Kak Rendra ini kerjanya di Rock Office guys. Ya. Jadi ya pandemi gini jadi mungkin banyak yang ini ya berubah ya. Betul, disesuaikan, banyak baru, termasuk jam kerja disesuaikan. Kok jam kerjanya baru juga ya Kak? Iya, ada WFH, ada jadi ngantor, kadang nggak ngantor, tapi juga kadang kalau malam mesti ada take, mesti ada apa yang harus di prepare, apalagi tanggung jawab yang baru kan di Komsel. Iya. Di Komsel itu ngurusi data. Wow. Data, jadi ya buka laptop macam-macam gitu, terus kontak-kontak dan sebagainya, supaya justru pandemi itu tantangan terbesarnya Komsel. Iya betul sih Kak. Betul banget. Komsel itu yang membuat jemaat itu ngerasa masih digembalakan, diperhatikan. Masih ada dalam satu komunitas itu karena Betul. kan kalau enggak kan nggak ketemu orang ya. Iya. Jadinya akhirnya kita tambah males, akhirnya tambah pasif. Makanya kemarin waktu sedikit Komsel ya sebagai opening, Pak Daniel sempat ngobrol dengan saya untuk strateginya kita ke depan itu gimana. Cuma 2, Mesbah Keluarga dan Devotional Life. Devotional Life itu ya salah satunya nanti berkaitan dengan yang kita bahas. Itu mesti punya devotional life, artinya baca firman Tuhan lah, berdoa lah. Pokoknya jam pribadi kita untuk kita dapat sesuatu dari firman Tuhan. Nah itu kita belajar untuk nulis, belajar untuk kita ketik, belajar untuk kita grab something dari situ. Nah itu yang kita coba share ke orang lain. Ya, penting sih itu guys, bahwa ketika kita merenungkan sesuatu, kalau aku sih tak ketik di HP. Kalau kita nggak nulis atau nggak ngetik di HP, itu lupa ya Kak ya. Wong sudah ngetik aja kadang lupa, apalagi nggak ngetik. Iya, gitu. makanya itu. Makanya belajar untuk dengar firman itu ketik. Apalagi kalau pas kita saat teduh pribadi ya, itu belajar ditik. Oh ditik ya, ditik kayak kita syuting ya, ditik dulu, diketik, ditulis lah. Jadi diketik. Nah itu memang supaya sometimes kita waktu nulis itu ada proses dalam pikiran kita. Ada, nggak cuma dengar tapi juga nulis. Jadi itu ada proses. Proses dulu. Betul. Di sini dituangkan ke sini. Betul. Jadinya memori kita lebih nyantol, lebih mancep. Iya. Nah, waktu kita lagi sendirian, kita lagi lemah, kadang-kadang itu pop up. Nah, itu kan kayak itu yang disebut rema, teman-teman, ya kan? Rema. Jadi rema itu kayak something yang muncul waktu ngalami sesuatu, something yang kita pernah baca, kita pernah belajar itu muncul. Nah, itu jadi kekuatan. Itu yang buat kita bisa terus berjalan. Anyway, ngomong-ngomong tentang rema ini sebenarnya kita nggak janjian loh Kak ya. Yeah. Kita kayak ini kan tanggal 1 Desember ya, jadi kayak Christmas vibe. Padahal nggak janjian sih sebenarnya. Ada hijau. Cuman lampunya belum kelap-kelip ya. Iya, kurang lampu yang kelap-kelip aja sama mungkin ada bintangnya. Nah, kayak gitu. Jadi ya kita mendahului untuk membangun Christmas ya. Vibes. Mungkin yang di rumah-rumah kalau misalnya mau ikutan Christmas vibes kayak kita bisa langsung ganti ya. Oke. Anyway tadi Kak Rendra sempat ngomong tentang rema nih Kak. Ya, rema. Iya.
Berhubungan dengan Rema hari ini mau ngomong tentang apa ini? Nah, hari ini kita mau sedikit share itu tentang accelerate. Artinya ada percepatan. Ya, tadi sempat ngobrol sama Cynthia kalau memang zaman sekarang ini itu kan semuanya mesti melakukan percepatan. Gereja sendiri actually waktu kita harus online, ya kita mau tidak mau memang harus belajar. Ya. Di Komsel pun, Iya. Komselnya lewat online sekarang. Jadi orang yang gaptek mau tidak mau harus belajar. melek Zoom, harus melek Zoom. pakai Zoom, pakai handphone lah, pakai Gadget laptop lah, lah, pakai mau tidak semua, mau, mau nggak dan mau. percepatan mesti terjadi. Nah, satu ayat yang menarik yang kita mau bahas malam ini itu di Filipi 1 ya. Filipi 1? Filipi 3. Filipi 3 ayat yang ke-13 dan 14. Tak bacain dulu Filipi 3 kayaknya. ayat 13 ayat 14. Nanti muncul di sini ya guys ya. Ah. Mungkin di sini kita belum bisa ngelihat nih Kak. Hanya orang yang bersih hatinya yang bisa melihat. Ya. Itu bisa melihat. Ini Oke. ada kameramen di sana Chef Yu. Bisa lihat Chef? Oh, bisa lihat Chef Yu. Oke, jadi ayatnya bilang gini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini tulisannya Paulus. Ya. Dulu Paulus itu namanya Saulus. Cuman dia ketemu Tuhan Yesus, akhirnya ganti jadi Paulus dan dia menulis 2/3 dari perjanjian lama. Itu perjanjian baru ya, perjanjian baru. Dan itu yang luar biasa ya. Dan Paulus ini kalau kita bahas dari ayat ini, itu something yang luar biasa. Kenapa? Karena gini, ayat-ayat sebelumnya bilang begini, segala sesuatu aku anggap rugi, segala sesuatu aku anggap sampah. Ya, ya. Nah, waktu tak teliti lebih dalam ayatnya, ya ini saya kan senasib sepenanggungan ya sama papa mamanya Cevio, Ini ya Kak ya, sekolah. sekolah kita ya. Jadi ya mungkin om tante, kalau di rakyat saya manggilnya om tante ya. Jadi di STT kita belajar untuk melihat ayat itu dari konteksnya. Nah, waktu kita belajar ayat ini tuh Paulus itu sebelumnya menulis bahwa dia itu menganggap segala sesuatu yang ada di belakangnya itu sampah. Segala sesuatu yang ada di masa lalunya itu sampah. Nah, apa yang ada di masa lalunya? Itu yang menarik untuk kita pelajari karena begini, masa lalu seorang Paulus waktu masih menjadi Saulus Itu mengerikan ya. itu mengerikan, betul. Dia orang yang merasa kalau bunuh orang Kristen, orang yang mengenal Tuhan itu prestasi. Ya. Dan ayat yang sebelumnya itu bilangnya begini. Sekalipun aku ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah, ayat 4 ya, muncul lagi di sini. Ding, gitu ya. Muncul gitu ya. Ayat 4 bilang gini, sekalipun aku ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, kata Paulus. Wow. Paulus bilang, aku ini mbae, gitu bahasa Surabayaan ya. Aku ini mbae kalau ngomong soal hal-hal lahiriah. Ya, itu zaman dulu ngomong baik, kalau sekarang nggak? Mbah tingkat berapa gitu ya. Tapi dia bilang begini, aku ini disunat pada hari ke-8. Itu sunat hari ke-8 itu memang itu hari yang ditentukan Tuhan. Jadi dia itu kayak saking taatnya itu sampai seperti itu. Ya. Terus dia lahir dari bangsa Israel suku Benyamin. Aku orang Ibrani asli. Nah, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Orang Farisi itu kalau bicara hukum Taurat itu di luar kepala. Ngerti semua. Apal. Jadi kalau kita kan di luar kepala sekarang pengertiannya lain. Iya. Di luar kepala aku hilang, lali. Iya. Kalau dulu orang Farisi Di luar kepala. di luar tuh kepala itu sudah gak atek ngontok. mikir. Langsung tak. Padahal itu sekian ratus hukum Taurat dia hafal. Nah itu orang Farisi dia. Nah terus ayat yang ke-6 bilang ini tentang kegiatan ini. Aku penganiaya jemaat. Nah jadi sesuatu yang mengerikan tadi Cynthia bilang, dan tentang kebenaran aku mentaati hukum Taurat dan aku tidak bercacat, Mbok. Luar biasa kan. Tapi begini, waktu dia kenal dengan Yesus, dia kenal dengan Kristus, justru semua itu jadi sampah. Itu yang menarik dan apa ya? Waktu saya coba tarik ini untuk kita aplikasikan dalam hidup kita hari-hari ini buat kita yang masih hidup. Yang masih hidup bilang amin.
Amin. Nah, yang masih hidup bilang amin. Wah, yang masih hidup bilang amin. Oh, krunya masih hidup semua ya. Ah. Jadi apa? Waktu tak tarik ke kehidupan kita yang sekarang, apa sih sebenarnya yang mesti kita lupakan? Itu kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan posisi, Iya. terlalu sibuk dengan aksesoris, terlalu sibuk dengan mencari pengakuan, terlalu sibuk karena waktu itu Paulus orang yang sangat diakui, wah dia ini disegani oleh orang-orang yang yang benci dengan orang Kristen. Iya. Gitu. Dan semuanya itu membawa kepada apa? Pada satu titik orang bisa sombong. Ego itu orang bisa sombong. Jadi itu semua yang akhirnya dianggap sampah sama Paulus. Penghargaan manusia, disegani oleh manusia itu semua dianggap sampah. Ayat selanjutnya bilang begitu soalnya. Ayat yang ke-7, sebab yang dahulu keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan ayat yang ke-8 bilang begini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu, dan oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu, yaitu apa? Hal-hal lahiriah tadi, hal-hal yang membawa kita jadi sombong, Keren. hal-hal yang buat kita jadi ngerasa Ini siapa loh dulu aku. dong, ini loh aku, siapa dulu dong. Aku bisa kayak gini. Orang kalau sombong itu seringkali lupa diri dan sering nanya, lu kamu nggak tahu apa saya siapa? Nah, Gitu itu kan. loh. Ini lupa diri. Jadi itu orang-orang sombong yang dia cuma kepingin diakui oleh orang lain, dia cuma cari perhatian, cari gimana caranya dia diakui. Kenapa? Karena ada kehausan dalam dirinya untuk dia diakui oleh orang lain. Jabatan, posisi, Jabatan, posisi, titel, dilihat orang, gelar, gelar. ya kan? Jadi makanya semakin orang mengenal Tuhan, semakin sebenarnya mau gelar, mau apa Itu nggak penting ya, Kak, ya? nggak penting. Saya pernah satu kali diminta profil ya, dari satu tempat yang saya diminta melayani gitu kan. Terus dia tanya, Kak Rendra ini apakah sudah pendeta? Buat saya ya bukan berarti saya meremehkan, enggak, tapi saya bilang sama dia, buat saya yang terpenting adalah saya ini anak Tuhan. Betul. Ya toh, yang penting saya ini anak Tuhan dan saya kepingin orang lain bisa ngelihat bahwa saya anak Tuhan. Itu yang paling penting. Soal kependetaan itu cuman status di gereja aja kan. Iya. Ya kan, jadi ya saya belajar bahwa mengenal Tuhan itu yang paling penting, dan saya berdoa Rock Surabaya kita pun punya hati yang sama, bahwa kita punya hati yang aku mau kenal Tuhan, aku mau mengenal, bahkan segala sesuatu Paulus bilang aku anggap rugi, aku anggap sampah ya. Nah terus akselerasinya itu apa? Akselerasinya itu apa? Nah, baru mau tanya, Kak, apa sih Gitu. hubungannya sama akselerasi nih, Kak? Akselerasinya apa? Nah, akselerasi dalam ayat ini itu bicara tentang kita mesti lebih cepat lagi mengenal Tuhan. Lebih cepat dari apapun. Di situ dikatakan tadi berlari ya, Kak? Berlari mencapai panggilan surgawi. Ya, berlari itu enggak bisa santai. Orang lari itu mesti cepat. Karena kita race against time, race Betul. against zaman juga yang begitu cepat sekarang. Apalagi kalau tak kaitkan dengan kondisi zaman sekarang, di mana semua ibadah, ya sekarang onsite sudah jalan ya, Ambasador jalan, Royal jalan, City Church jalan. Jadi satelit-satelit mulai jalan onsite-nya, ya. Tapi kalau kita mau lihat bahwa sekarang ini sekalipun onsite, enggak seperti dulu. Iya, betul. Dulu orangnya banyak datang. Ya, sekarang ini separuh dibatasi juga, mesti daftar dan sebagainya. Ada orang yang males daftar ya, sih pada di rumah Takut, aja, atau apa. takut juga. Atau ya banyak yang udah terbiasa dengan aku di rumah ya bisa ibadah kok. Nah, akhirnya begini, sebenarnya orang sungguh-sungguh beribadah atau tidak, itu dikembalikan lagi ke person to person. Ya kan? Kita bisa ibadah, teman-teman bisa nonton YouTube ini kan kita lagi ibadah nih. Sambil ngapain pun Sambil bisa. ngapain pun bisa. Ya kan? Akhirnya orang itu enggak melihat bahwa sebuah ibadah ini sesuatu yang aku ini mau ketemu Tuhan nih. Aku ini mau ketemu dengan pribadi sang raja yang aku mesti hargai, yang aku mesti hormati. Akhirnya kita cuma sekedar menganggap dalam tanda kutip ya, ibadah itu kayak siaran radio yang orang bisa dengerin sambil lalu. Ya kan? Akhirnya bagaimana dia bisa punya pengenalan yang benar akan Tuhan? Akhirnya dasar untuk orang mengenal Tuhan hari-hari ini, kalau dia nggak kuat, dia akan semakin jauh dari Tuhan. Nah, aku punya pertanyaan nih, Kak. Hmm. Nah,
kita nih anak-anak muda kan memang mungkin terbiasa dengan yang namanya gadget ya. Kak, ya. Jadi apa-apa kita sudah terbiasa dengan gadget. Tapi dengan adanya ibadah seperti ini, pada akhirnya yang anak-anak muda itu dulunya selalu ada yang ayo ibadah. Akhirnya mereka kan gengsi nih, aku harus ibadah rek. Nah sekarang kan nggak ada yang mengawasi Betul. itu lagi, kan lebih kepada pribadi kita, kerinduan kita mau atau enggak ibadahnya kan ya. Mau atau enggak dan sungguh-sungguh apa enggak. Nah itu loh. Itu. Dan itu yang saya bilang bahwa semuanya dikembalikan lagi ke person to person masing-masing orang, ya. Saya ibadah sungguh-sungguh atau tidak nggak ada yang tahu kecuali saya sendiri dan Tuhan. Nah makanya kita butuh percepatan atau akselerasi untuk ini, untuk kita mengenal Tuhan dengan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Pandemi ini kita harus lebih cepat kenal Tuhan, lebih cepat kita responi kehendak Tuhan, lebih cepat lagi kita tahu bahwa Tuhan ini mau apa dalam diri saya, lebih cepat lagi kita tangkap pesan firman Tuhan itu ngomong apa sih buat saya, mesti lebih cepat lagi gitu loh. Nah, kalau kita mau lebih cepat ini, mesti dibuang rasa ego, rasa pengen dihargai. Ya itu pertama itu yang mesti dibuang dulu. Itu yang kadang bahasa Jerman itu gandoli kita. Iya betul. Gandoli kita untuk kita, ya orang lari Beban. nggak akan bisa cepet. Ego, comfort zone kadang-kadang. Comfort zone. Merasa nyaman sudah ya ibadah di Iya. rumah sambil tiduran, pakai baju Betul. tidur. Dan akhirnya dia istilahnya nggak nganggap ibadah itu something yang penting gitu. Dan ayo roket, kita mesti punya hati yang sama untuk aku mau accelerate lagi nih, aku mau tangkap Tuhan lebih lagi nih, lebih cepat lagi nih. Pandemi semuanya harus lebih cepat, ya. Semuanya harus lebih cepat. Saya diberkati sekali dengan suara gembala 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Pak Arifin, literally beliau ngomong begini, ngikut Tuhan itu bukan tentang kenyamanan, tapi tentang sebuah proses penyempurnaan, Wah. sebuah proses Wah pendewasaan. itu aku juga kayak Saya waktu dengar suara gembala itu langsung, aduh. langsung saya ambil handphone, tak catet selak lali. Jadi something yang itu kekristenan. Makanya gini, roket kita yang muda, kita harus lebih cari Tuhan lagi. Jangan cari nyaman, kita cari Tuhan. Nah segala sesuatu yang itu berbau ego, segala sesuatu yang berbau itu kita cari perhatian, cari pengakuan. Paulus bilang, itu kita anggap sampah. Ya, Paulus berkata bahwa ya, semua keuntungan itu tak anggap sampah. Karena apa? Karena pengenalanku akan Kristus. Wow. Keren sih. Jadi- keren. Jadi seolah-olah nggak ada yang penting yang lain selain Kristus. aku mau kenal Kristus. Soal orang mengakui kita, soal orang menghormati kita, itu cuma buah. Yang kita nggak perlu sibuk dengan itu. Yang kita perlu sibuk adalah, aku kenal Tuhan nggak? Aku tangkap kehendak Tuhan nggak? Aku tangkap nggak sih Tuhan mau apa dalam diriku? Hari ini kalau aku beribadah, aku sungguh-sungguh nggak sih aku mau tangkap kehendak Tuhan itu? Iya kan? Justru dari situ kita akan tahu ya kak ya, purpose-nya kita itu apa. Betul, betul. Waktu kita bisa tangkap, justru purpose-nya kita mesti selaras Dengan kehendaknya dengan Tuhan. kehendak Tuhan. Karena kita cepat mau mengenal Tuhan. Betul. Yang Waktu kita membuang ego, itu kan seperti kita sedang meletakkan keinginan kita sendiri untuk akhirnya kita ambil Tuhan mau apa dari kita. Dan itu yang pertama yang kita harus. wah itu baru pertama Baru loh pertama. guys. Belum Jadi- yang lain-lain. Berarti ada yang ketiga, keempat, kelima, Ini kurang lebih ada 66 poin yang kita belajar sampai jam berapa ya ini kak kira-kira kak? sampai besok pagi. Oh, Iya mungkin kan? ada seri pertama, seri kedua. Seri keduanya tahun depan ya. Nyambung lagi Natal tahun depan ya. Itu. Jadi tanggalkan beban. Kalau kita mau lari, orang lari itu dia nggak pakai baju kayak kita. Ada Kalau pakai baju gini ya nggak bisa banter istilahnya, nggak cepet. Larinya pakai sepatu yang paling ringan, terus pakai baju yang tipis. makanya dan semua macam-macam. pelari itu biasanya kurus kak. Kalau kayak Nah, saya betul. gini, wah susah kak larinya kak. Bebannya terlalu banyak.
biasanya Harus ditanggalkan yang dulu. ya pelari itu kurus, biasanya enggak kurus tuh dia lari dari kenyataan. Ya, jadi itu yang pertama kita mesti buang. Nggak usah sibuk bingung dengan aksesoris, dengan ego kita, dengan keinginan pribadi kita, buang itu semua. Paulus bilang itu. Nah, terus yang kedua apa? Yang kedua itu begini. Ayat 10 bilang gini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dan penderitaannya, ya kan ini loh. Sampai dia itu waktu dia menderita pun dia itu cuma begini. Percaya nggak? Segala sesuatu yang kita alami Tuhan terlibat di dalamnya. Kalau kita memang benar-benar menyatakan diri aku anak Tuhan. Betul nggak? Heeh. Oh, iya. Itu kayak gini ya kayak ya. Kalau aku bisa perumpamakan, bener nggak kalau kayak gini ya? Jadi kayak kita ini punya orang tua ya kayak. Kita mengenal orang tua kita kayak gimana. Walaupun misal kondisi ekonomi orang tua kita lagi turun, tapi kita kan percaya sama orang tua kita, pasti orang tua kita tuh bisa Betul. provide buat kita. Betul. Walaupun kelihatannya, waduh ini pandemi kayak gini, Iya. kerjaan kayak gini. Betul. Dan orang tua nggak pernah kepingin kasih yang dalam tanda kutip ya kurang baik Iya. buat anaknya. Satu kali anak saya si Owen yang pertama naik sepeda. Oh iya, si Owen tuh lucu. Sekarang gimana ya modelnya tuh si Owen? Udah 8 tahun sekarang, udah gede dia, udah kelas 3 SD. Ya, jadi waktu dia belajar naik sepeda, satu kali dia itu muter-muter di bloknya kita ya, di perumahan kita itu muter di blok. Nah, pas di belakang dari rumah kita, dia itu nabrak anak kecil. Ceritanya, nabrak, brek gitu. Dan apa? Dia takut dimarahi sama bapak ibunya si anak yang dia Iya. tabrak kan. Ya, dia enggak banter, namanya juga masih belajar ya. Nabrak gitu, terus nah dia bersyukurnya tuh gini, dia enggak langsung lari ninggalin tabrak lari jadinya ya. Dia tabrak, dia jatuh, motor sampean, sepedanya jatuh, terus dia diam di situ, dia langsung datangi si anak yang dia tabrak, dia minta maaf. Terus dia datangi sama ke orang tuanya, dia juga minta maaf. Tapi setelah ngomong itu, dia tinggalin sepedanya, dia lari ke rumah. Lari ke rumah nyari saya, dan dia cuma bilang, "Papa, Owen nabrak," terus nangis. Terus saya pribadi itu langsung, "Loh, Owen nabrak di mana? Owen nabrak siapa?" Gitu kan. Nah, karena dia nangis, saya cuma pengen peluk dia dulu untuk saya tenangin dia Iya, dulu. Saya ngerti dia takut, dia khawatir gitu kan. Sampai akhirnya waktu saya peluk dia, oke, saya mulai tenangkan dia, saya langsung bilang, "Nabraknya di mana? Ayo sama papa ke sana." Gitu ya. Sama papa ke sana, saya gandeng anak saya, datang ke sana, terus saya datangi ke anaknya itu dan ke ibunya waktu itu yang jagain. Saya bilang, "Aduh, sorry anak saya nabrak." Terus ibunya itu yang bilang, "Oh, enggak apa-apa, Pak. Wong nabraknya cuma nyenggol sedikit," gitu ya. Nyenggol sedikit dan nabraknya cuma nyenggol sedikit dan enggak apa-apa kok, Pak. Gitu. Wong tadi Owen juga sudah minta maaf gitu. Wah. Jadi saya pribadi itu gini, saya orang tua, waktu anak saya ngalami kesulitan, ya, itu kesulitan buat anak Iya. saya, itu ketakutan buat anak saya. Saya orang tua yang terbatas ini, saya kepingin ada di situ untuk saya akan lakukan sesuatu buat anak saya. Kalaupun anak saya memang salah, tapi saya mau berdiri di depan anak saya untuk saya jaga lindungi anak saya akan hadapi orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya marah-marah, misalnya gitu kan, saya akan hadapin itu. Nah, satu hal yang saya belajar dari situ bahwa saya orang tua yang terbatas ini pun kalau anak saya ngalami kayak gitu, saya mau ada di situ. Apalagi Bapak kita yang di surga. Bahwa artinya begini, teman-teman ngalami hal yang tidak enak sekalipun, percayalah gini, kita punya kesempatan yang sama untuk kita belajar bahwa Tuhan ada di situ. Makanya Paulus bilang begini, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, mengenal Bapa, bahkan bersekutu dalam penderitaannya. Artinya di tengah penderitaan yang dia alami pun, dia tahu bahwa ini kesempatan untuk aku mengenal Tuhan lebih. Jadi dari segala sisi kehidupannya Paulus, dia cuma kepingin satu fokus yang dia punya, dia mau kenal Tuhan, dia mau Tuhan mau apa. Bukan yang dia sibuk dengan, "Duh, kok aku diginikan?" Nah, Iya, betul. ya kan? Waktu kita ngalami sesuatu yang tidak enak, kadang orang itu lebih duluan muncul responnya itu yang, "Duh, kok aku diginikan?" Nah, itu berarti dia belum menganggap sampah yang tadi di poin 1. Ngerti ya maksudnya? Egonya masih ada. Masih muncul.
egonya mulai kayak merasa egonya ini diutek-utek sama orang. Dan yang muncul gak terima. Nah, itu. Padahal kalau kita pesen barang dan kita gak terima, itu ndak enak. Ini apa hubungannya? Aku baru mikir, ini apa hubungannya ya Kak ya? Tapi kalau kita itu muncul nggak terima, itu something wrong. Nah, Paulus ngajari kita bahwa waktu poin pertama itu kita buang semua itu, kita anggap sampah, ya kan? Lalu saya fokuskan diri saya kepada aku mau kenal Tuhan. Melalui apa? Segala sesuatu yang terjadi. Fokusku cuma satu, Tuhan mau apa dari saya. Amin. Itu yang kedua. Nah, kita masih punya 64 poin lagi, bukan ya. Tadi katanya 66. Nah, kan udah dibahas 2, jadi kurang 64. Oke, siap. Iya kan? Nah, terus yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi ini dia mau mengalami apapun itu, dia cuma percaya bahwa Tuhan ada di situ, dan ini kesempatan untuk aku mengenal Tuhan. Nah, itu akselerasinya. Nah, pandemi orang ibadah di rumah kadang-kadang mulai muncul gini, halah, ya apa sih gereja ini kok ibadahnya di rumah. Nah, yang muncul adalah ngomel. Ya, saya bayangkan kalau orang ibadah di Royal misalnya ya, kita semua tahu Royal. Ambasador kan ibadahnya di lantai 3. Ambasador, iya. Lantai 3. Nah, bayangkan misalnya waktu ibadah liftnya mati. Oh, sering itu Kak. Oh, sering ya? Kadang-kadang mati Liftnya lampu. mati lah. Kita punya 2 pilihan. Antara ngomel karena harus naik tangga ke lantai 3, atau kita mulai lihat bahwa ini caranya Tuhan untuk membuat aku percaya Tuhan terlibat kok. Liftnya mati ini caranya Tuhan untuk membuat aku tetap bersyukur kok, sekalipun kamu harus naik tek-tekan sekian lantai gitu kan. Iya. By the way itu lantai 4 Kak. 4 ya? Mbok. Iya, roket tambah lantai 5 Kak. Roket lantai 5. Lantai 5 itu di mana? Oh, tempat kita Atas. kuliah ya? Iya. Iya. Kelasnya Kak Rendra. Saya Kan sering kan merasakan. mati liftnya kan Kak? Iya. Naik lewat tangga kan? Kak? Saya pernah merasakannya. Jadi kita selalu punya kesempatan itu. So, kalau kita mau punya akselerasi, kita mau mendapatkan percepatan, pertama, egomu mesti dibuang. Yang kedua, lihatlah bahwa segala sesuatu itu adalah kesempatan untuk kita mau kenal Tuhan lebih. Oke, jadi stop ngomel, stop mengutuki orang, stop menggerutu, stop bersungut-sungut. Nah, mulailah dengan bersyukur bahwa ini cara Tuhan untuk membentuk saya. Ini Alkitab bilang, Paulus bilang begini, di mana aku menjadi serupa. Ini cara Tuhan untuk saya lebih serupa dengan Tuhan. Tuhan tidak ngomel kok di atas kayu salib loh. Dia tidak ngomong, oh ini orang-orang kurang ajar, oh sudah tak tulungi kok, malah nyuruh aku disalibkan loh. Tuhan tidak kayak gitu. Di atas kayu salib. Ini kita suasana Natal tapi bahas kayu salib ya. Nah, padahal Tuhannya belum lahir mungkin. Udah disalib Kak. Waktu Tuhan di kayu salib, dia cuma tunjukkan satu teladan bahwa nggak ada yang namanya sakit hati, nggak ada yang namanya dia nggak terima dengan apa yang diperlakukan orang, dicambuk sekian kali. Ya kan? Dia cuma ngomong, Bapa ampunilah mereka nggak tahu yang mereka lakukan. Itu something yang luar biasa. Keren sih. Amin, ya kan? Nah, poin yang terakhir, jadi 64 poinnya tak ringkes jadi satu. Oh, jadi yang terakhir 64 itu ini di satu poin ini ya? langsung jeleng jadi satu aja ya. Oke, siap Kak. Siap Kak. Itu saya enggak tahu ya sepanjang apa itu ya, poin terakhir ini. Nah, kalau kita bicara tentang melupakan masa yang lalu, poin yang ketiga saya adalah begini, faktanya adalah manusia nggak bisa melupakan masa lalu. Ya kan? Kadang saya usia segini ini, ya saya masih muda, percayalah. Saya juga masih muda loh. Ya, apalagi dia. Saya sekalipun anak saya sudah dua dan saya masih muda, percayalah. Tapi saya pernah lebih muda dari sekarang. Oh gitu iya, pastinya sih Kak. Waktu saya masih kecil, saya di usia saya masih SMA, saya tuh pernah mengingat masa-masa waktu saya kecil, waktu saya disakiti sama orang, waktu saya itu tuh masih ingat loh. Dan itu kita nggak pernah bisa lupa. Ya kan? Jadi faktanya adalah bahwa manusia nggak bisa melupakan masa lalu. Makanya kita begini, aku sendiri, saya loncat ke ayat 13 ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Faktanya kita nggak bisa lupa. Dan mengarahkan diriku apa yang ada di hadapanku. Jadi ini caranya kita melupakan sebenarnya. Melupakan itu bukan melupakan kejadiannya, karena kita tidak bisa. Ini fokusnya ya Kak.
tapi kita mulai mengarahkan. Karena gini, banyak orang menyimpan sampah dalam dirinya tanpa dia sadari. Artinya apa? Pengalaman-pengalaman buruk yang ada di belakangnya dia simpan. Dan sakitnya hati ini, itu yang dia simpan, itu yang jadi sampah. Dan waktu dia teringat akan kejadian itu, yang dia ingat adalah sampahnya ini. Itu kalau Pak Arifin pernah kasih gambarannya, banyak orang itu tidak sadar. Dia itu kayak pakai tas ransel, tapi pakainya di depan. Nah, tas ranselnya itu isinya sampah. Waktu dia berjalan, dia capek, dia ingat masa-masa itu, dia ambil sampahnya, dicium-cium lagi. Sekarang, Tuhan pun pernah tolong saya. Bukan pernah, Tuhan pun akan tolong saya pasti. Gitu kan. Jadi, itu yang kita harus punya. Kita nggak bisa melupakan kejadiannya. Tapi kita bisa membuang sampahnya. Kita nggak perlu ingat sakit hatinya, tapi kita ingat cara Tuhan menolong kita waktu itu. Iya. Ya, dan aku mengarahkan diriku ke depan, dan tidak cuma mengarahkan diri, berlari-lari. Artinya apa sih? Gini loh, kalau saya selesai syuting hari ini, saya akan pulang. Betul. Artinya saya akan meninggalkan titik yang lama, yaitu titik Rock Hotel ini. Atau mau nginep juga boleh sih, Kak. Oh gitu, nggak mau saya. Soalnya istri dan anak-anak saya di rumah. Oh, kalau mungkin dibawa ke sini nggak apa-apa. Boleh, kita atur lagi nanti ya. Tapi begini, titik yang lama adalah Rock Hotel buat saya, waktu saya mau pulang ya. Dan titik yang baru adalah rumah saya. Nah, artinya bahwa waktu saya menjalani perjalanan pulang ke rumah, saya pasti ketemu dengan yang namanya persimpangan. Iya. Tidak mungkin betul. dari Rock Hotel ke rumah saya itu jalannya lempeng lurus saja, tidak ada persimpangan. Enggak. Kecuali kalau mungkin di sebelah sini rumahnya, Kak. Iya, kecuali satu jalan sama Iya. Rock Hotel. Itu rumah saya mesti ada persimpangan. Nah, artinya bahwa dalam setiap kali persimpangan yang saya alami, saya harus memilih jalan yang itu membuat saya lebih dekat dengan rumah dan lebih jauh dengan Rock Hotel. Ya kan? Karena kalau saya di persimpangan dan ngambil belokan yang itu tetap bawa saya lebih dekat dengan Rock Hotel. Balik Ya, lah. podo ae saya. Saya tidak sedang lebih dekat dengan rumah saya. Nah, sama dengan seperti itu. Waktu Paulus dia mengarahkan diri pada panggilan surgawi, di persimpangan apapun yang ada dalam hidupnya, dia ngambil jalan untuk dia lebih dekat dengan panggilan surgawi. Ya, jadi dia lebih dekat dengan panggilan itu. Dia nggak mau lebih dekat lagi dengan hidupnya yang lama. Nah, ini yang harus kita lakukan. Makanya butuh komsel. Nah, betul. Di komsel itu kita saling ingetin, ojo gitu lagi. Betul. Itu dia. Jadi berlari-lari menuju panggilan surgawi. Kan memang lebih seru ya, Kak. Kalau misalnya berlari-lari itu bareng, itu nggak kerasa capeknya. Kayak kalau Betul. misal mungkin ada yang pernah ikut kayak running dulu ya, Ya, sebelum pandemi lah ya. betul, rame sekali. Iya, itu kan kalau misalnya bareng-bareng itu kan jadinya semangat. Semangat, betul. Kayak Betul. teman-teman mungkin yang gowes Nah, gitu. Coba betul. kalau gowes sendirian, Cevio kalau gowes sendirian sama gowes bareng teman-teman enak mana? Bareng dong. Kalau sama pacar Asik. lebih enak lagi. Yang penting pacarnya satu, jangan banyak ya. Nah, Gitu kan. Jadi 3 poin ini yang saya percaya membuat kita semuanya mengalami akselerasi dalam kita semakin mengenal Tuhan hari demi hari, waktu demi waktu. Jadi waktu kita mengalami sesuatu, kita seperti dalam persimpangan itu tadi. Nah, kita ambil pilihan untuk aku mau lebih dekat sama Tuhan, bukan lagi lebih dekat dengan egoku yang di belakang. Dan itu membuat kita lebih kenal Tuhan. keren. Oke. Ini keren sekali sih, kayak aku bener-bener kayak merasa very refreshed, Kak. Jadi mungkin ya beberapa dari kalian ngerti lah ya betapa jenuhnya kita udah di rumah. Nah, Nah, pada akhir ketika kita tuh yang biasa ketemu teman, yang biasa rame, habis itu harus dalam kesendirian, itu pada akhirnya kan mancing yang ke arah belakang-belakang itu tadi. betul. Itu. Nah, itu ya itu kembalilah ke komunitas ya, Kak ya. Ya, komsel. Semakin kita punya komunitas, semakin kita punya teman yang kita bisa share, kita bisa dikuatkan ketika kita jatuh, ada yang nolong kita. Ya. Semakin kita kuat untuk berlari dan semakin kita pengen cepat. Betul. Dan yang penting tinggalin itu semua. Dan berlari ke depan buat kita lebih dekat dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Akselerasi terjadi.
Keren. Accelerate. Keren. Oke Kak. Oke, Thank you so much. thank you juga buat semua teman-teman Roket. Buat sharingnya yang Sip. begitu keren sekali dan sangat memberkati. Aku percaya kalian semua yang nonton ini semua terberkati. Yang penting itu ditonton, nggak cuma ditonton sih, Iya. masuk ke sini, masuk ke hati dan dilakukan. Catet. Jangan lupa Dan dicatat, dilakukan. catat. Oke, that's it for today, Kak Rendra. Oke. Boleh aku minta tolong Kak Rendra untuk menutup dalam doa, Kak? Oke, yuk kita akhiri ya, kita doa. Tuhan, thank you buat pelajaran hari ini, membuat kami dipertajam lagi, bahkan kami mengalami akselerasi Tuhan, lebih cepat lagi untuk kami mengalami Tuhan, lebih cepat lagi untuk kami mengenal Tuhan, lebih cepat lagi untuk kami mengalami proses disempurnakan, untuk kami lebih serupa Kristus. Hari ke sehari Tuhan, biar kami menjadi anak-anak muda yang semakin mencerminkan Kristus melalui kehidupan kami. Mau enak nggak enak yang kami alami, hanya Kristus yang dinyatakan melalui kehidupan kami. Hanya Kristus yang dinyatakan melalui perkataan kami. Hanya Kristus yang dinyatakan melalui pikiran kami Tuhan. Terima kasih berkat-Mu buat Roket sekota Tuhan. Biar kami jadi berkat di keluarga kami, di sekolah kami, dimanapun kami berada. Kau berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu buat setiap kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke guys, Oke. Thank you so much buat kalian yang udah join ibadah kita pada hari ini. Thank you Kak Rendra. Thank you. See you next week. Bye bye. God bless. God bless you. Thank you for joining our Sunday service today. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. God bless you. See you soon.